dipersembahkan oleh, didukung oleh Jokowi atau Prabowo, itulah tema kita malam ini. Jadi mengapa harus memilih Jokowi, mengapa pula ada yang mantap memilih Prabowo? Saya undang Ketua DPP PDI Perjuangan Marwarar Sirait dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon untuk berorasi. Kita beri tepuk tangan Bang Ara. Silakan Bang Ara yang memulai. Akan ada waktu 1 menit 60 detik Bang Ara. Tolong yakinkan kenapa orang harus memilih jagoan Anda, Jokowi. Nanti Bang Fadlizon juga akan diberikan waktu yang sama untuk meyakinkan mengapa harus memilih Prabowo. Bang Ara silakan menghadap ke penonton. Kita akan beri waktu 1 menit untuk bisa menyampaikan argumen-argumennya. Kita mulai dari sekarang, silakan Bang Ara. Ya, kenapa harus memilih Jokowi? Dari segi kepribadian, dia sederhana. Lihat apa yang dia pakai. Mulai dari sepatu, mulai dari celana, bajunya, semua sangat sederhana. Seperti yang dipakai juga oleh kebanyakan rakyat Indonesia yang masih berjuang mengatasi kemiskinan yang dialami. Kita lihat juga kepribadian dia yang lain. Dia begitu merakyat. Dia menyatu dengan rakyat. Dia tidak ada di depan rakyat atau di belakang membuat rakyat menghadapi masalahnya sendirian. Dia ada bersama rakyat pada saat masalah itu ada. Pada saat banjir dia tidak meninggalkan, dia hadapi. Dia tahu persoalan itu belum selesai, tetapi dia tidak tinggalkan masalah itu. Bicara berikutnya soal tegas. Dibuktikan bagaimana pada saat menjadi gubernur. Terima kasih Bang Ara. Apa? Sudah 1 menit. Sudah 1 menit, nanti bisa diteruskan, tetapi yang jelas sudah kita dengar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Marwarar Sirait. Silakan Bang Ara bergabung. Saatnya saya minta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga berorasi, waktunya juga sama, 60 detik. Mengapa memilih Prabowo? Silakan, Bang Fadli. Terima kasih, Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kenapa memilih Prabowo Subianto? Pak Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang kita butuhkan pada zaman ini. Setiap zaman membutuhkan seorang pemimpin yang sesuai dengan zamannya. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang berani, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mau melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kejujuran itu sangat penting. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hanya dibalut oleh pencitraan, ingkar janji, dan sebagainya. Kita butuh pemimpin yang berani. Berani di dalam mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita butuh pemimpin yang cerdas, karena kita banyak masalah yang harus kita selesaikan. Dan kita butuh pemimpin yang mau melayani masyarakat. Karena pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi melayani masyarakat. Oleh karena itu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pemimpin yang kita butuhkan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bang Fadlizon silakan bergabung. Dua-duanya meyakinkan mengapa Prabowo, mengapa Jokowi. Saya ingin minta komentar Bang Ara dan kemudian nanti Bang Fadli bisa mengomentari. Apa tanggapan Anda soal seberapa Anda teryakinkan oleh Fadlizon ketika tadi bilang jujur, berani, cerdas, tidak pencitraan, tidak ingkar janji. Begini, tentunya kalau posisi Mas Fadli dan saya sudah punya posisi yang tentu meyakini akan mendukung apa yang kita yakini dengan calon presiden kita masing-masing tentunya. Mas Jokowi tadi saya lanjutkan, dia berproses. Pemimpin itu bagaimana dia jadi wali kota. Pada saat dia jadi wali kota, dia melakukan pelayanan publik. Ya, bagaimana pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bagaimana orang membuat KTP dengan lebih cepat, bagaimana Solo ya bukan diakui saja oleh warga Solo tetapi oleh Indonesia dan juga internasional begitu banyak. Bahkan dia menjadi wali kota termasuk yang terbaik di dunia. Pada saat dia menjadi gubernur, 2 tahun ini begitu banyak perubahan. Makanya Mas Fadlizon juga mau mendukung kan menjadi gubernur. Kan begitu, kalau rekornya nggak bagus di Solo nggak mungkin didukung. Nah, jadi jelas menjadi gubernur, dia juga melakukan perubahan. Ada bagaimana kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Bang Fadli? Saya kira betul. Kita tidak ingin pemimpin yang ambisius. Apa ciri-ciri pemimpin ambisius itu?
dia belum menyelesaikan tugasnya, tetapi kemudian mau tugas yang lain. Ya kan? Dan itu yang saya kira sedang dihadapi. Kalau misalnya janjinya 5 tahun, ya 5 tahun diselesaikan. Itu artinya tidak ambisius. Mendukung juga, belum waktu di selesai Solo, 5 tahun, kita melihat, didukung. karena sudah 2 kali, waktu Kalau sekali ya. kalau mendukung tidak ambisius kan Kita begitu. dengarkan Kalau berlawanan Bang Fadli. dikatakan ambisius. Nah, Jadi nggak maksudnya konsisten juga gitu. Belum, artinya biar selesai dulu. Oke, silakan Bang Fadli. Nah, kalau kita lihat, ya kami mendukung. Dengan waktu itu komitmen akan belum 5 selesai, tahun. kan? 5 tahun. Di Solo belum selesai. 5 tahun. Di Solo tapi kan sudah pernah sekali. Terus kita menghadapi Jakarta. Jadi pada saat tertentu bisa dimaklumi, saat yang lain tidak. Masalahnya begini, Udahlah, ada tidak satu konsisten masalah. aja lah. Ya. Masalahnya adalah kita membutuhkan ketika itu di Jakarta. Dan kita belum tahu banyak ya. Ternyata belakangan baru kita tahu di PAD di Solo itu ternyata menurun di era pemerintahan Pak Jokowi. Kalau nggak jadi wali kota Oke. terbaik di dunia. Enggak, itu kan termasuk salah satu karangan aja. kandidat. Oh, Kalau enggak. itu kan karangan Coba dari tanya sebuah warga Solo LSM. dan rakyat. Enggak, silakan. Oh, jelas Oke. itu. Tapi kalau kita lihat dalam hadiah mayor-mayor itu kan itu bukan satu institusi yang ini ya. Semua orang bisa. Saudara Ara ini bisa jadi anggota parlemen terhebat di Indonesia, bisa. Nah, ada institusinya. rakyat yang menilai. Tinggal. Oke. Nah, Menilai. justru itu. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi dikatakan ambisius, ya ambisius itu. Kalau misalnya kita menggunakan 3 kriteria untuk menentukan pemimpin, rekam jejak termasuk rekam jejak kepemimpinan yang tadi Anda sebutkan, karakter personal, kemudian visi misi. Karena saya tahu Anda berdua adalah orang yang dekat dan mengenal secara dekat dua sosok ini. Anda dekat dengan Pak Jokowi, Ya. Anda dekat dengan Pak Prabowo. Saya dekat juga dengan Pak Jokowi. Dekat juga. Berarti Anda bisa menggambarkan karakter personalnya untuk orang-orang yang hanya bisa melihat dari layar kaca. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu karakter apa adanya, ya. Kalau dilihat dari backgroundnya, dia adalah latar belakang militer, ada ketegasan dan disiplin. Pak Prabowo selalu mengatakan bedanya tentara dengan gerombolan itu disiplin, sehingga kedisiplinan itu menjadi satu faktor yang penting. Nah ini kemudian yang sering ditangkap oleh orang lain, misalnya seolah-olah misalnya ada emosional. Tidak, ini bukan emosional dan temperamen, ini masalah gaya. Bung Karno itu adalah juga seorang yang sangat temperamental dalam arti yang lain. Kalau marah Bung Karno itu Amerika kita setrika, Inggris kita linggis katanya gitu Kalau ya. Pak Prabowo marah gimana? Pak Prabowo masih pakai pantun gitu ya. Jadi Saya ingin klarifikasi satu hal, kalau marah lempar handphone? nggak pernah. Tidak Saya selama berkawan dengan Pak Prabowo ya sejak 20 tahun lebih ya. Waktu itu sama-sama kenalnya dengan saudara Anies Baswedan. Karena ada yang mengatakan itu terkonfirmasi lempar handphone. Tidak. Jadi saya tidak pernah misalnya marah atau apa, apalagi secara fisik tidak pernah. Menyentuh itu tidak pernah. Ya, Baik. tapi kalau kepada tentara memang aturannya lain. Supaya mereka itu disiplin dan ada anak Dan buah itu kadang-kadang terbawa, yang itu terbawa tidak Bang Fadli? tidak, sama Baik. sekali tidak. Saya ingin minta tanggapan dari Bung Ara soal tadi karakter yang digambarkan oleh Fadlizon soal Prabowo. Itukah juga Prabowo yang Anda kenal? Saya kenal Mas Prabowo waktu tahun 2009 kita bekerja sama ya, sama-sama dan berkomunikasi juga. Rakyat saya rasa dengan bantuan media sosial, media dan sebagainya, ini sudah begitu banyak terbuka dan tahu bagaimana kepribadian antara Mas Prabowo dan Mas Jokowi. Ada salah satu yang kemudian sempat disebut masuk dalam persepsi orang terhadap sosok Prabowo dan juga Jokowi. Saya akan sebutkan yang Prabowo dan nanti yang Jokowi. Disebutkan temperamental dan terkadang melakukan kekerasan. Anda sependapat dengan persepsi itu? Persepsi itu di publik jujur ada. Ya, jujur artinya berkembang ya, tapi benar apa tidak tentunya kita serahkan kepada publik. Oke, tadi saya sebutkan persepsi orang, isu negatif terhadap Prabowo, isu negatif terhadap Jokowi yang saya ingin minta juga tanggapi adalah bahwa ia disebut capres boneka dan tunduk pada kepentingan asing. Jangan jawab dengan statement, dengan tindakan. Kalau enggak waktu diberikan bantuan asing tapi ngatur-ngatur, harusnya dia terima. Tapi dia berani menolak. Saya rasa itu adalah sikap. Makanya Jokowi ini kan betul tidak banyak bicara, tidak jago pidato. Saya rasa rakyat hari ini tidak perlu pemimpin yang jago pidato berapi-api seperti itu. Dia butuh pemimpin yang bisa bersama rakyat menyelesaikan masalah bersama rakyat. Itu yang dibutuhkan rakyat. Oke. Saya sependapat ya. Rakyat itu membutuhkan pemimpin memang kalau style boleh tidak lembut, boleh keras, boleh berapi-api, boleh lunak. Ya kita masing-masing juga beda-beda stylenya. Tetapi masalah visi, misi dan program itu seseorang itu wajib, apalagi pemimpin dan artikulasi karena dari pemikiran menjadi kata-kata, dari kata-kata menjadi tingkah laku menjadi habit, karakter dan destiny gitu ya. Jadi kalau kita lihat tidak mungkin seorang pemimpin itu
tidak mempunyai pikiran. Nah, pikirannya ini apa? Ya memang kemarin ada tulisan misalnya ya. Tetapi apakah betul itu visinya Pak Jokowi? Karena ada juga yang menyatakan itu mungkin bukan pemikiran beliau gitu ya. Tetapi kalau kita lihat Jadi harus nggak percaya pemikiran Pak Jokowi. bukan, maksudnya soalnya ada tulisan yang sama pada hari yang sama Ya, gitu kalau dari tidak- Pak Beni Susetio. Nanti kan ya. kita ada debat pada saat waktu itu kita akan Betul, lihat lah betul. pemikiran-pemikirannya. Nah, justru ini. Tetapi rakyat juga mesti tahu tindakannya. Ya, Iya. misalnya Pak Prabowo, apa yang sudah dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan? Misalnya contoh seperti itu. Apa yang sudah dilakukan untuk pluralisme? Iya. Bagaimana? Kalau Pak Jokowi jelas bagaimana soal pluralisme. Dia bisa mempertahankan Lurah Susan dengan profesionalisme. Bagaimana dia memilih orang di jabatannya? Siapa Bukan Lurah karena Lurah Susan, bukan karena agamanya apa, bukan karena sukunya apa, tetapi karena kinerjanya dan prestasinya. Kalau Itu pemimpin yang dibutuhkan Indonesia Pak ke Prabowo depan. itu memang tegas. bukan belum menjadi pejabat negara sejak beliau pensiun. Makanya ya. nggak ada record gitu. Ya, bukan, Kalau bicara ada. proses, Jokowi wali Rekodnya kota, adalah gubernur. mengembangkan civil society. Civil society itu di sektor pertanian, kita melakukan advokasi, kemudian sebagai ketua asosiasi pedagang pasar melakukan Indonesia juga sekarang advokasi. menjadi Ya, pasar. kemudian juga Indonesia menjadi, bukan menjadi ketua, produk. ketua umum IPSI. Ya, dari Ikatan Penjasa. buah, Jadi- sayur semuanya import. Ya betul. Oke. Jadi apa dan yang dibuat? import Baik, itu kita dengarkan. yang melakukan adalah pemerintah, Ya. bukan siapa-siapa. Ya. Gitu. Jadi pemerintah yang melakukan import karena produksi kita kurang. Oke. Bagi-bagi kursi, bagi-bagi tidak ada. Ya, kita berbicara dengan P3, dengan PKS, dengan sampai dengan Golkar. Percaya nggak bagi-bagi? Silakan tanya Pak Ahmad Yani. Enggak, Tidak ada. udah. Bahkan P3 mengatakan Saya tanpa syarat. jangan tanya ini dong, Nah, Pak sekarang Yani. saya